Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dr. Randes Eri Kuswara MKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, serta teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil project based learning dengan judul Sistem Informasi Akuntansi Siklus Pendapatan pada PT Wings Group. Topik ini kami angkat karena siklus pendapatan merupakan salah satu siklus yang paling kritis dalam perusahaan, terutama bagi perusahaan besar seperti Wings Group yang memiliki volume transaksi tinggi dan jaringan distribusi nasional. Melalui analisis sistem informasi akuntansi, kita dapat melihat sejauh mana sistem mampu mendukung akurasi, kecepatan, dan keamanan informasi pendapatan perusahaan. Sebelum masuk ke materi, baiknya kami memperkenalkan diri. Saya Safira Widartuti, bersama rekan-rekan saya, Ana Nisrina Suwanda dan Syifa Afifah Dewiyah, yang bersama-sama menyusun makalah, menganalisis dokumen, dan membuat seluruh diagram sistem. Pembagian tugas kami mencakup penyusunan teori, analisis proses bisnis, pembuatan diagram, serta evaluasi sistem informasi. Pendahuluan. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan gambaran umum dari penelitian ini. Buku ini mengulas bagaimana sistem informasi akuntansi atau SIA diterapkan dalam siklus pendapatan PT Wings Group. Pembahasannya mencakup proses penjualan, pengiriman barang, penagihan, penerimaan kas, dan seluruh pengendalian internal yang mengelilinginya. Selain itu, kami juga menganalisis bagaimana DFD, flowchart, dan pemetaan proses digunakan untuk menggambarkan alur data dari awal sampai akhir. Maksud dan tujuan. Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan SIA pada siklus pendapatan dan memahami efektivitas pengendalian internal perusahaan. Lalu ada 4 tujuan utama. Yang satu adalah memetakan proses penjualan hingga penerimaan kas untuk tahu siapa yang terlibat dan alurnya seperti apa. Lalu yang kedua, menilai kecukupan pengendalian internal, misalnya pemisahan tugas, otoritas transaksi, dan dokumen bukti. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem, baik dari sisi teknis maupun prosedural. Lalu yang keempat, memberikan rekomendasi perbaikan sehingga sistem bisa lebih efektif dan efisien dan aman. Lalu metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode kualitatif. Kami mengumpulkan data melalui studi literatur dengan data yang diperoleh dari observasi tidak langsung serta dokumen proses pendapatan. Selain itu, kami menganalisis struktur organisasi, alur proses bisnis, dan pengendalian internal melalui diagram sistem. Lalu ruang lingkup dan sistematika penulisan. Ruang penelitian kami berfokus pada siklus pendapatan, yaitu mulai dari pesanan pelanggan diterima hingga pembayaran diterima oleh perusahaan. Untuk sistematika pembahasan makalah kami terdiri dari 4 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, lalu bab 2 landasan teori, lalu yang ketiga pembahasan, lalu bab 4 penutup berisi kesimpulan serta saran. Pembahasan. Bab pembahasan adalah inti makalah. Kami membahas profil Wings Group, sejarah, struktur organisasi, proses bisnis siklus pendapatan, dokumen yang digunakan, perangkat sistem komputer, hingga permasalahan utama yang berhasil kami identifikasi. Sejarah perusahaan PT Wings Group. PT Wings Group berdiri tahun 1948 sebagai Volkswagen, memproduksi sabun rumahan. Titik awal kesuksesan terjadi pada tahun 1971 saat mereka meluncurkan sabun colek yang bernama Ekonomi. Pada tahun 1974, perusahaan mulai memperluas distribusi ke Jakarta
menandai transformasi menjadi pemain nasional. Masuk tahun 1980 sampai 1990-an, PT Wings Group menjalin kolaborasi internasional seperti Lion Corporation dan Grippo. Kerjasama ini menghasilkan produk seperti Mama Lemon, Emeron, Citaden, dan lainnya. Pada tahun 1991, nama resmi berubah menjadi PT Wings Surya. Saat ini, PT Wings Group menjadi salah satu perusahaan fast moving consumer goods terbesar di Indonesia. Struktur organisasi PT Wings Group memiliki pembagian tugas yang jelas. Direktur utama memimpin keseluruhan perusahaan, ada direktur food dan non-food yang membawa tugas masing-masing, manajer produksi mengawasi operasional pabrik, manajer marketing mengatur strategi, pemasaran dan promosi, staf administrasi, gudang, penjualan, dan keuangan bekerja dalam kegiatan operasional harian. Pembagian tugas ini sangat penting karena mendukung pemisahan visi, salah satu prinsip utama dalam pengendalian internal sistem informasi akuntansi. Proses bisnis sistem berjalan. Proses pada siklus pendapatan Wings Group dimulai ketika bagian penjualan menerima pesanan dari pelanggan. Bagian penjualan kemudian melakukan pengecekan stok ke gudang dan membuat sales order. Setelah itu, gudang menyiapkan barang dan membuat dokumen pengeluaran. Logistik mengirim barang, dan pelanggan menandatangani surat jalan sebagai bukti penerimaan. Berdasarkan surat jalan tersebut, bagian akuntansi membuat faktur penjualan. Selanjutnya, bagian keuangan mencocokkan pembayaran pelanggan dengan bukti transfer. Jika pelanggan belum melakukan pembayaran, bagian penagihan akan mengirimkan pengingat. Jika terjadi retur barang, bagian administrasi dan gudang akan memprosesnya sesuai dengan prosedur. Use case diagram menggambarkan interaksi antar aktor dengan sistem dalam siklus pendapatan PT Wings Group. Use case diagram digunakan untuk menunjukkan siapa yang berperan dalam sistem serta aktivitas apa yang dilakukan oleh masing-masing aktor. Dalam konteks siklus pendapatan, aktor yang kami identifikasi berdasarkan makalah adalah 1. Bagian penjualan, 2. Bagian gudang, 3. Bagian logistik, 4. Bagian akuntansi, 5. Bagian keuangan, lalu yang terakhir ada pelanggan sebagai penerima barang. Masing-masing aktor ini berinteraksi dengan sistem sesuai dengan fungsinya. Seperti bagian penjualan memiliki use case untuk menerima pesanan dan membuat sales order, lalu bagian gudang berperan dalam menyiapkan barang dan membuat dokumen pengeluaran barang. Lalu yang ketiga ada logistik, yaitu untuk menjalankan proses pengiriman barang dan penyerahan surat jalan. Lalu ada bagian akuntansi, membuat faktur penjualan berdasarkan dokumen pengiriman. Lalu bagian keuangan berperan dalam pencatatan penerimaan pembayaran. Kemudian ada pelanggan yang menjadi aktor untuk menerima barang dan melakukan pembayaran. Diagram ini membantu melihat bahwa setiap bagian memiliki fungsi yang spesifik dan tidak saling tumpang tindih, sehingga pengendalian internal dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, diagram ini juga menunjukkan bahwa sistem benar-benar terintegrasi, karena setiap aktivitas saling bergantung satu sama lain dan membentuk satu aliran proses yang lengkap. Use case diagram ini juga menjadi fondasi pemahaman awal tentang bagaimana sistem bekerja serta bagaimana data mengalir dalam siklus pendapatan. Kemudian, activity diagram. Activity diagram menggambarkan alur aktivitas atau langkah-langkah proses yang terjadi dari awal sampai akhir dalam siklus pendapatan PT Wings Group. Berbeda dengan use case diagram yang fokus pada hubungan antar aktor, activity diagram lebih berfokus pada urutan kegiatan dan alur kerja. Activity diagram untuk siklus pendapatan PT Wings Group dimulai dari aktivitas paling awal, yaitu penerimaan pesanan pelanggan oleh bagian penjualan.
Setelah pesanan diterima, terdapat proses pengecekan ketersediaan stok di gudang. Jika stok tersedia, sistem akan melanjutkan proses dengan membuat sales order, lalu gudang akan menyiapkan barang dan membuat dokumen pengeluaran. Selanjutnya, barang diserahkan ke bagian logistik untuk pengiriman ke pelanggan. Dan pada tahap ini, pelanggan harus menandatangani surat jalan sebagai bukti penerimaan barang. Surat jalan yang sudah ditandatangani kemudian akan kembali ke bagian akuntansi sebagai pembuatan faktur penjualan. Setelah faktur diterbitkan, pelanggan melakukan pembayaran, biasanya dalam bentuk transfer bank, dan bagian keuangan akan mencatat pembayaran serta melakukan pencocokan dengan faktur. Jika terjadi rektur barang, alurnya berpindah ke cabang proses retur, di mana barang dikembalikan ke gudang dan data retur dicatat oleh administrasi serta akuntansi. Activity diagram ini memperlihatkan bahwa seluruh proses bersifat berurutan, sistematis, dan melibatkan banyak bagian. Dengan diagram ini, kita bisa melihat titik-titik penting yang memerlukan pengendalian internal, seperti otorisasi dokumen, pengecekan stok, validasi surat jalan, dan pencocokan pembayaran. Secara keseluruhan, activity diagram memberikan gambaran visual yang jelas mengenai bagaimana aktivitas dalam siklus pendapatan berjalan dari awal sampai akhir. Selanjutnya ada dokumen masukan. Dokumen masukan atau input yang menjadi dasar pencatatan transaksi dalam sistem SIA pada siklus pendapatan. Dokumen pertama adalah sales order atau pesanan penjualan yang digunakan untuk mencatat permintaan pembelian dari pelanggan. Sales order menjadi acuan utama bagi perusahaan dalam memproses penjualan, mengecek stok barang, serta menetapkan harga dan syarat pembayaran. Dokumen kedua adalah Delivery Order Request atau permintaan pengeluaran barang. Dokumen ini berasal dari bagian penjualan dan disampaikan kepada bagian gudang sebagai instruksi resmi untuk menyiapkan barang sesuai pesanan pelanggan. Dokumen ketiga adalah surat jalan return copy, yaitu salinan surat jalan yang sudah ditandatangani pelanggan. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti autentik bahwa barang benar-benar telah diterima oleh pelanggan dan menjadi dasar bagi bagian akuntansi untuk menerbitkan faktur penjualan. Dokumen terakhir adalah bukti transfer pembayaran yang dikirimkan oleh pelanggan setelah melakukan pembayaran. Bukti transfer ini menjadi dasar bagi bagian keuangan untuk memverifikasi penerimaan kas serta memastikan bahwa pembayaran telah diterima sesuai jumlah yang tertera pada invoice. Seluruh dokumen masukan ini sangat penting karena menjadi dasar legalitas transaksi dan memastikan data yang dicatat dalam sistem dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya itu dokumen keluar. Dokumen keluaran merupakan dokumen yang dihasilkan oleh sistem sebagai output dari proses transaksi. Dokumen pertama yaitu surat jalan, yang diterbitkan oleh gudang atau logistik sebagai bukti resmi pengiriman barang kepada pelanggan. Surat jalan memuat informasi mengenai data pelanggan, alamat pengiriman, daftar barang, jumlah, tanggal pengiriman, serta tanda tangan petugas logistik. Dokumen ini dicetak dalam beberapa rangkap untuk pelanggan, bagian penjualan, dan bagian akuntansi. Selanjutnya adalah faktur penjualan atau invoice, yang disusun oleh bagian akuntansi sebagai bentuk tagihan resmi atas barang yang telah diterima pelanggan. Invoice mencantumkan nomor faktur, tanggal penerbitan, rincian barang yang dijual, harga, pajak pertambahan nilai atau PPN, serta ketentuan termin pembayaran. Invoice berfungsi sebagai dasar hukum penagihan, sekaligus pencatatan piutang usaha dalam laporan keuangan perusahaan. Dengan adanya invoice, perusahaan dapat melakukan pengawasan terhadap pembayaran yang sudah lunas maupun yang masih tertunggal. Selanjutnya, laporan penjualan dan piutang usaha. Laporan pertama adalah laporan penjualan harian, yang menyajikan ringkasan seluruh transaksi penjualan dalam satu hari. Laporan ini memuat tanggal transaksi, nomor sales order,
nama pelanggan, nilai penjualan, serta status pembayaran. Laporan ini sangat membantu manajemen untuk memantau performa penjualan secara cepat dan periodik. Laporan kedua adalah laporan piutang usaha, yang menampilkan daftar pelanggan dan umur piutang. Informasi ini penting untuk mengetahui pelanggan yang sudah melewati jatuh tempo pembayaran, sehingga bagian penagihan dapat segera melakukan tindak lanjut. Kedua laporan ini menjadi alat bantu utama bagi manajemen dalam mengevaluasi hasil penjualan, mengendalikan risiko piutang tak tertagih, dan menjaga stabilitas arus kas perusahaan. Spesifikasi sistem komputer. Sistem yang digunakan adalah sistem terintegrasi berbasis ERP seperti SAP. Modul yang digunakan mencakup penjualan, piutang usaha, kas dan bank, serta pelaporan. Perangkat keras meliputi server utama, komputer, jaringan, scanner, printer, hingga perangkat mobile untuk salesman. Infrastruktur ini memungkinkan data mengalir cepat, akurat, real-time, dan aman. Perangkat lunak, sistem informasi akuntansi SIA utama. Nama aplikasi sistem Enterprise Resource Planning atau ERP, misalnya SAP atau sejenisnya. Fungsi, mengelola semua modul siklus pendapatan secara terintegrasi termasuk modul penjualan sales untuk input pesanan atau sales order, cek ketersediaan stok, dan manajemen pelanggan. Modul piutang usaha atau accounts receivable untuk mencatat faktur, melacak jatuh tempo, dan mengelola penagihan. Modul kas atau cash and bank untuk memproses dan mencocokkan penerimaan pembayaran dari pelanggan. Modul pelaporan otomatis menghasilkan laporan penjualan, laporan hutang, dan jurnal penjualan atau penerimaan kas. Keunggulannya memastikan segregation of duties melalui otorasi akses pengguna dan menerapkan kontrol internal secara otomatis. Misalnya, tidak bisa membuat faktur tanpa surut jalan yang disetujui. Perangkat lunak yang mendukung, yang pertama ada sistem manajemen basis data atau DBMS, digunakan untuk menyimpan seluruh data transaksi perusahaan secara terpusat dan aman, atau misalnya Oracle Database atau SQL Server. Perangkat lunak, yang kedua adalah perangkat lunak pelaporan. Aplikasi pendukung, misalnya Microsoft Excel, Power BI, untuk analisis data ad hoc dan visualisasi laporan yang lebih mendalam oleh manajemen. Perangkat keras yang digunakan meliputi server utama sebagai pusat penyimpanan dan pemrosesan data, komputer workstation untuk input dan pengolahan transaksi oleh tiap departemen, serta perangkat jaringan yang menjaga konektivitas sistem. Selain itu, printer dan scanner digunakan untuk pencetakan dan digitalisasi dokumen. Sementara perangkat mobile pendukung tim, sales, dan dalam melakukan input pesanan secara langsung di lapangan. Selanjutnya, permasalahan pokok. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa permasalahan utama dalam penerapan SIA, siklus pendapatan di PT Wings Group. Pertama, dokumentasi dan pemetaan sistem belum sepenuhnya komprehensif, sehingga berpotensi menyebabkan kurangnya pemahaman yang seragam antar bagian terhadap alur kerja yang seharusnya. Kedua, terdapat potensi kesenjangan pengendalian internal, terutama terkait pemisahan tugas dan validasi dokumen, yang jika tidak dikendalikan dapat membuka peluang kesalahan pencatatan maupun fraud. Ketiga, diperlukan evaluasi terhadap efektivitas hardware dan software untuk memastikan bahwa seluruh perangkat benar-benar mendukung integrasi data antar departemen dan memenuhi kebutuhan volume transaksi yang besar. Keempat, permasalahan sistem juga berdampak pada kualitas laporan keuangan, terutama dalam aspek ketepatan waktu dan akurasi pencatatan akun penjualan dan piutang.
Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya penyusunan rekomendasi perbaikan sistem agar SIA dapat berjalan lebih optimal, aman, terintegrasi, serta mampu mendukung kebutuhan pengambilan keputusan manajemen secara tepat. Pemecahan masalah. Pemecahan masalah dilakukan melalui beberapa pendekatan sistematis agar dapat mengidentifikasi akar permasalahan dengan tepat dan memberikan rekomendasi yang relevan. Yang pertama itu kami memetakan seluruh proses menggunakan use case diagram, activity diagram, DFD, serta flowchart. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana data mengalir antar bagian, mulai dari penjualan, gudang, logistik, akuntansi, hingga keuangan. Lalu langkah yang kedua itu kami menilai kecukupan pengendalian internal yang diterapkan oleh PT Wings Group. Penilaian ini dilakukan melalui analisis pemisahan tugas, otorisasi dokumen, proses verifikasi, hingga rekonsiliasi data. Pada tahap ini ditemukan beberapa area yang masih dapat diperkuat, terutama terkait resiko kesalahan input dan ketergantungan pada dokumen fisik. Lalu yang ketiga, kami melakukan analisis terhadap dokumen masukan dan keluaran serta perangkat sistem komputer yang digunakan. Lalu yang keempat, kami mengidentifikasi resiko yang berdampak pada laporan keuangan, seperti potensi salah saji penjualan atau pengakuan pendapatan yang tidak tepat waktu. Lalu yang terakhir, kami menyusun rekomendasi berbasis prinsip-prinsip terbaik sistem informasi akuntansi agar sistem dapat berjalan lebih efisien, terintegrasi, dan memiliki kontrol yang lebih kuat. Dengan pendekatan ini, pemecahan masalah tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga komprehensif dan terstruktur. Kesimpulan. Dari hasil analisis yang telah kami lakukan, terdapat beberapa kesimpulan utama mengenai penerapan sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan PT Wings Group. Yang pertama yaitu penerapan sistem SIA di PT Wings Group secara umum sudah berjalan dengan baik. Proses bisnis terstruktur, pembagian tugas antar bagian jelas, dan penggunaan sistem ERP mendukung pencatatan transaksi secara cepat dan akurat. Alur penjualan hingga penerimaan kas juga telah mengikuti prosedur yang baik, termasuk pembuatan sales order, pengeluaran barang, surat jalan, faktur, hingga pencatatan pembayaran. Kedua, sistem telah dilengkapi dengan berbagai dokumen pendukung yang berfungsi sebagai bukti transaksi dan penguatan kontrol internal. Dokumen seperti sales order, surat jalan, faktur, dan laporan piutang menciptakan jejak audit yang jelas dan memudahkan proses pengecekan ulang. Secara keseluruhan, SIA yang digunakan PT Wings Group telah memberikan kontribusi signifikan terhadap efisiensi operasional, ketepatan waktu, pencatatan, dan akurasi laporan keuangan, namun tetap memerlukan pengembangan berkelanjutan agar dapat mengikuti perubahan kebutuhan bisnis. Saran. Berdasarkan temuan dan analisis yang telah kami lakukan, ada beberapa saran yang dapat kami berikan untuk meningkatkan efektivitas penerapan SIA pada siklus pendapatan PT Wings Group. Yang pertama, perusahaan sebaiknya meningkatkan sistem integrasi secara menyeluruh, terutama untuk mengurangi penggunaan dokumen fisik dan mempercepat proses pertukaran data antar bagian. Lalu yang kedua, penguatan pengendalian internal yang perlu terus dilakukan. Ini mencakup peningkatan otorisasi dokumen, pengawasan terhadap proses input data, serta penambahan sistem alert otomatis untuk transaksi yang tidak wajar atau terlambat. Lalu yang ketiga, penggunaan dashboard real-time dalam sistem akan sangat membantu manajemen memantau aktivitas penjualan, piutang, serta penerimaan kas secara langsung. Lalu yang keempat, perusahaan perlu melakukan pelatihan berkala untuk seluruh karyawan yang menggunakan sistem. Pelatihan ini membantu mengurangi human error, meningkatkan pemahaman proses, serta memastikan semua karyawan mengikuti standar operasional yang telah ditetapkan. Lalu yang kelima, dibutuhkan evaluasi sistem dan audit internal secara berkala untuk memastikan sistem tetap relevan,
aman, dan sesuai kebutuhan perusahaan. Dengan menerapkan saran-saran ini, PT Wings Group dapat semakin memperkuat penerapan SIA dan memastikan siklus pendapatan berjalan dengan lebih efisien, aman, dan terkontrol. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan mengenai sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan PT Wings Group. Kami berharap penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses, pengendalian, dan evaluasi sistem yang telah kami analisis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.